Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam cerdas. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang redoks dan elektrokimia. Dan ini merupakan video bagian ketiga. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang elektrolisis. Untuk mengingat pada video sebelumnya kita telah belajar tentang elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara energi kimia dan energi listrik. Elektrokimia dibagi atas dua, yaitu sel volta dan sel galvani. Sel volta atau sel galvani merupakan reaksi kimia yang dapat menghasilkan energi listrik. Dan ini telah kita pelajari pada video sebelumnya. Yang kedua, sel elektrolisis. Ini merupakan energi listrik yang digunakan untuk menjalankan reaksi kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Dan yang pertama kita akan pelajari adalah bagan sel elektrolisis. Perhatikan, dalam sebuah wadah terdapat larutan Ki. Kemudian pada larutan tersebut kita celupkan kedua batang elektroda. Batang elektroda ini terbuat dari grafit atau karbon yang dihubungkan dengan kabel pada kedua batang tersebut dan sumber arus listrik searah. Batang pertama berfungsi sebagai elektroda positif atau yang kita sebut dengan anoda, dan pada anoda ini terjadi reaksi oksidasi. Kemudian yang bagian kanan juga terbuat dari grafit, elektrodanya kita sebut dengan katoda, bermuatan negatif, dan terjadi reaksi reduksi. Larutan Ki akan terionisasi menjadi ion K+ dan ion I- yang berada pada larutan. Karena larutan Ki sudah terionisasi menjadi ion K+ dan ion I-, juga terdapat molekul-molekul H2O karena pelarutnya adalah air. Selanjutnya, ion I- akan merapat atau mendekat ke arah elektroda positif, dalam hal ini anoda, sedangkan ion K+ akan mendekat pada katoda yang bermuatan negatif. Ion I- akan mengalami reaksi oksidasi dengan melepaskan satu elektron, menghasilkan I2. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada sel elektrolisis masih sama dengan pada sel volta, yaitu kita kenal dengan KRAO, katoda, reduksi, anoda, oksidasi. Kemudian yang membedakannya adalah pada sel volta itu kita kenal dengan kapan, katoda positif, anoda negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis kita kenal dengan kenapa, katoda negatif, anoda positif. Kemudian reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis tidak spontan, beda pada sel volta. Sel volta reaksinya spontan. Karena reaksi pada sel elektrolisis tidak spontan, ini ditandai dengan enol selnya yang bertanda negatif. Nah, kita perhatikan ketika ion I- mendekat ke arah batang elektroda positif atau kita sebut dengan anoda, dia akan melepaskan elektron. Jadi reaksi pada anoda adalah 2 I- akus menghasilkan I2 akus tambah 2 elektron. Sedangkan pada katoda yang mengalami reduksi bukan ion K+, melainkan molekul H2O. Jadi pada katoda terjadi reaksi reduksi, 2H2O liquid ditambah 2 elektron menghasilkan H2 gas ditambah 2 OH- akus. Sehingga reaksi elektrolisisnya adalah 2 I- akus ditambah 2 H2O liquid menghasilkan I2 akus tambah H2 gas tambah 2 OH- akus. Nah, kita perhatikan selanjutnya. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi yang tadi ya.
2I- akus menghasilkan I2 akus tambah 2 elektron. E0-nya sama dengan min 0,54 volt. Kemudian, selain ion I- teroksidasi, molekul H2O juga teroksidasi. 2H2O liquid menghasilkan 4H+ akus tambah O2 gas menghasilkan 4 elektron. E0-nya sama dengan min 1,23 volt. Reaksi yang terjadi pada anoda adalah 2I- akus menghasilkan I2 akus tambah 2 elektron. Mengapa? Karena E0 sel H2O lebih kecil dari E0 dari 2I- akus menghasilkan I2 akus tambah 2 elektron. Sehingga reaksi yang terjadi pada anoda adalah 2I- akus menghasilkan I2 akus tambah 2 elektron. Kemudian pada katoda terjadi reaksi reduksi. 2H2O liquid tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas tambah 2 OH- akus. E0-nya sama dengan min 0,83 volt. Kemudian 2K+ akus tambah 2 elektron menghasilkan 2K solid. E0-nya sama dengan min 2,93 volt. Sehingga terjadi persaingan antar spesies dan dimenangkan oleh molekul H2O. Mengapa? Karena molekul H2O mempunyai E0 sama dengan min 0,83 volt, lebih besar dari E0 yang dimiliki oleh ion K+. Sehingga reaksi yang terjadi pada anoda adalah 2H2O liquid tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas tambah 2 OH- akus. Nah, untuk potensial reduksinya kita bisa lihat pada video sebelumnya. Di sini kita ulangi kembali, ingat berdasarkan deret kereaktifan logam. Kemudian dari situ kita bisa lihat tabel potensial reduksinya. Sehingga reaksi lengkap elektrolisis larutan Ki dengan elektroda grafit adalah 2Ki akus menghasilkan 2K+ akus ditambah 2I- akus. Pada anoda yang bermuatan positif terjadi reaksi oksidasi, 2I- akus menghasilkan I2 akus tambah 2 elektron. Sedangkan pada katoda yang bermuatan negatif terjadi reaksi reduksi, 2H2O liquid tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas tambah 2 OH- akus. Sehingga kita perhatikan 2I- di kiri sama dengan 2I- di kanan. Kita eliminasikan. Kemudian jumlah elektron di kiri dan kanan sama, yaitu 2 elektron. Kita juga eliminasikan. Sehingga reaksi totalnya adalah 2Ki akus tambah 2H2O liquid menghasilkan I2 akus tambah 2K+ akus tambah H2 gas tambah 2 OH- akus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika yang dielektrolisis adalah lelehan atau cairan Ki pada elektroda inert? Elektroda inert merupakan elektroda tidak aktif seperti platina, karbon atau grafit, dan emas, aurum. Nah, perhatikan 2Ki liquid, karena ini merupakan lelehan, menghasilkan 2K+ liquid tambah 2I- liquid. Ini merupakan reaksi ionisasinya. Pada anoda terjadi reaksi 2I- liquid menghasilkan I2 liquid tambah 2 elektron. Pada katoda terjadi reaksi oksidasi, 2K+ liquid tambah 2 elektron menghasilkan 2K liquid. Sehingga kita perhatikan 2K+ di kiri, di kanan juga ada 2K+, kita eliminasikan. Kemudian 2I- di kiri, di kanan juga ada 2I-, kita eliminasikan. Kemudian elektron di kiri dan kanan sama banyak, kita eliminasikan. Sehingga reaksi total yang terjadi adalah 2Ki liquid menghasilkan 2K liquid tambah I2 liquid. Nah, di sini kita perhatikan tidak ada H2O yang tereduksi ataupun yang teroksidasi. Mengapa? Karena ini adalah lelehan atau cairan, berarti tanpa pelarut. Kemudian yang kedua, kita perhatikan bahan elektroda. Yang pertama, jika elektroda inert dari grafit atau karbon atau dari logam inert seperti platina dan emas,
elektrodanya tidak teroksidasi atau tereduksi. Yang kedua, jika elektrodanya aktif, terutama pada anoda, maka elektrodanya akan ikut teroksidasi. Selanjutnya kita perhatikan contoh elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda platina. Ini merupakan elektroda inert atau tidak aktif. Dan elektroda tembaga, ini merupakan elektroda aktif. Yang pertama, kita perhatikan reaksi elektrolisis Na2SO4 dengan elektroda platina. Larutan Na2SO4 akan terionisasi menjadi ion 2Na+ akus ditambah ion SO4-2 akus. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Yang dioksidasi bukan ion Na+, tetapi molekul H2O. Reaksinya adalah 2H2O liquid menghasilkan 4H+ akus ditambah O2 gas tambah 4 elektron. Sedangkan pada katoda yang tereduksi adalah juga molekul H2O. Reaksinya adalah 2H2O liquid tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas tambah 2OH- akus. Karena jumlah elektron pada reaksi oksidasi di anoda dan reaksi reduksi di katoda itu tidak sama, kita setarakan. Ya, pada anoda 4 elektron, sedangkan pada katoda 2 elektron. Oleh karena itu kita setarakan, di anoda kita kalikan 1 dan di katoda kita kalikan dengan 2. Sehingga di anoda terjadi reaksi 2H2O liquid menghasilkan 4H+ akus tambah O2 gas tambah 4 elektron. Sedangkan di katoda setelah dikalikan 2, reaksinya menjadi 4H2O liquid tambah 4 elektron menghasilkan 2H2 gas tambah 4 OH- akus. Kita perhatikan sebelum kita jumlahkan yang sama tetapi ruasnya berbeda kita eliminasikan. Kita perhatikan H2O jumlahnya 4 di kiri, di kanan ada 4H+ tambah 4 OH- bergabung menjadi 4H2O, kita eliminasikan. Kemudian elektron jumlahnya sama 4, kita eliminasikan. Sehingga reaksi totalnya adalah 2H2O liquid menghasilkan 2H2 gas tambah O2 gas. Sehingga pada katoda terdapat gas hidrogen, sedangkan pada anoda terdapat gas oksigen. Selanjutnya yang B, reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda tembaga atau Cu. Ini merupakan elektroda aktif. Kita perhatikan larutan Na2SO4 terionisasi menjadi 2Na+ akus tambah SO4-2 akus. Pada anoda yang mengalami reaksi reduksi adalah tembaga. Karena tembaga merupakan elektroda aktif. Cu solid menghasilkan Cu+2 akus tambah 2 elektron. Pada katoda yang tereduksi adalah molekul H2O. Reaksinya 2H2O liquid tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas tambah 2 OH- akus. Sehingga kita perhatikan elektron di kiri dan kanan jumlahnya sama, kita eliminasikan. Sehingga reaksi totalnya Cu solid ditambah 2H2O liquid menghasilkan Cu+2 akus tambah H2 gas tambah 2 OH-. Pertanyaannya, mengapa pada nomor A di anoda yang teroksidasi molekul H2O bukan ion Na+, dan di katoda yang tereduksi juga molekul H2O bukan ion SO4-2. Sedangkan pada nomor B, di anoda yang teroksidasi tembaga bukan ion Na+, dan di katoda yang tereduksi H2O bukan ion SO4-2. Dan untuk menjawabnya mari kita perhatikan reaksi pada anoda itu merupakan reaksi oksidasi. Reaksi yang terjadi pada anoda tergantung pada elektrodanya. Yang pertama kita lihat kalau elektroda inert seperti
platina, karbon, dan emas. Yang kedua, kalau elektrodanya aktif, itu logam-logam lainnya selain platina dan emas. Untuk elektroda inert, jika anionnya OH-, maka yang teroksidasi adalah OH-. Reaksinya adalah 4 OH- akus menghasilkan 2 O2 gas tambah H2 gas tambah 4 elektron. Kemudian yang kedua, jika anionnya merupakan ion X-, X adalah Cl, Br, dan I, maka yang teroksidasi adalah ion X-nya. Reaksinya adalah 2X- akus menghasilkan X2 gas tambah 2 elektron. Kemudian yang ketiga, jika anionnya merupakan sisa asam oksi. Sisa asam oksi itu seperti ion SO4-2, CO3-2, NO3-, C2O4-2, PO4-3, dan lain-lain, maka yang teroksidasi pada anodanya adalah 2H2O liquid menghasilkan 4H+ akus tambah O2 gas tambah 4 elektron. Selanjutnya, jika elektrodanya aktif, maka pada anoda yang teroksidasi adalah logam tersebut. Reaksinya adalah L solid menghasilkan Ln+ akus tambah N elektron. N merupakan jumlah muatan ya. Selanjutnya, reaksi yang terjadi pada katoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi. Jika kationnya adalah H+ dari asam, maka yang tereduksi pada katoda adalah ion H+. Reaksinya 2H+ akus tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas. Kemudian yang kedua, jika kationnya merupakan logam golongan 1A, 2A, dan 3A, maka yang tereduksi adalah molekul air. Reaksinya adalah 2H2O liquid tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas tambah 2 OH- akus. Selanjutnya yang ketiga, jika kationnya adalah logam-logam lain, maka yang tereduksi adalah logam tersebut. Reaksinya adalah Ln+ akus tambah N elektron menghasilkan L solid. Ini merupakan penjelasan tentang sel elektrolisis dan reaksi-reaksi yang terjadi pada elektrolisis baik pada katoda maupun pada anoda. Semoga dapat dipahami ya. Oke. Demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dibagikan dapat bermanfaat dalam pembelajaran online yang hingga saat ini tetap kita jalani. Ingat, tetap giat belajar, selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Salam cerdas.